Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nimas Dewi Larasati dan beliau Kang Raga. Kita sedang berada di suatu tempat bukit air ya, sambil menikmati makan sore kalau ini ya Kang Raga. Dan seperti biasa sambil menunggu hidangan datang, saya mau berbincang dulu bersama beliau pakarnya ya. Kang Gabrus, obrolan lucu ya. Lucu, juga obrolan kocak ya. Obrolan kocak. Lucu. Raga, kemarin kan kita ngelihat tuh ya, ada beberapa tayangan di YouTube. Ini kan lagi viral juga mengenai bencana yang berhubungan dengan tsunami ya. Diprediksi atau diperkirakan tsunami akan terjadi bahkan sampai 20 meter. Itu gila banget, sempat panik gitu. Dan kita juga melihat gejala alam juga seperti ini. Menurut Kang Raga itu apakah akan terjadi, benar-benar terjadi, atau itu hanya semacam teknis, atau itu juga merupakan signya, atau seperti apa Kang Raga? Iya. Mungkin jawaban Kang Raga ini bermanfaat buat pemirsa ya, biar nggak panik. Iya. Mungkin ini berkaitan dengan suara dentuman ya. Iya. Suara dentuman yang berkali-kali terdengar ya. Suara dentuman berkali-kali terdengar di berbagai daerah di Jawa, betul. khususnya di Jawa Barat ya. Jawa Barat. Bahkan di Jogja juga ada ya. Di Jogja juga ada. Nah, suara dentuman itu mungkin secara teknisnya itu apa ya, terjadinya suatu pergeseran lempeng ya. Lempeng bumi gitu ya. Lempeng bumi yang terjadi sedikit pergeseran ini kan, walaupun sedikit tapi skalanya ini kan skala dunia ya. Lempeng bumi namanya, lempeng bumi ya. Jadi ya di situ akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa sekali, walaupun pergeserannya sedikit sekali tapi akan menyebabkan dampak yang luar biasa. Dan secara teknisnya seperti itu ya. Kalau dari spiritualnya ya perlu kita jelaskan dulu, terjadinya berbagai macam bencana alam ini kan sebetulnya refleksi dari berbagai bencana yang ada dalam diri manusia. Berkali-kali saya menyampaikan bahwa manusia ini adalah sebagai khalifah ya di kehidupan bumi ini, dari kehidupan bumi alam ini. Jadi pergerakan manusia, gerak sekecil atau sebesar apapun itu akan berdampak kepada bumi ini, betul ya kan? Nah, di mana dalam diri manusia ini terjadi berbagai macam gejolak, ya kan? Terjadi bencana dalam dirinya, berbagai macam keresahan, kegelisahan, kegundahan, ya kan, kesakitan dan lain-lain, itu merupakan bencana ya, bencana yang merefleksi ke alam. Jadi terjadinya bencana dasar, bencana yang sangat luar biasa ini bisa dibilang ini merupakan akumulasi energi, ya, energi bencana ya. Dari sekian tahun ya terakumulasi nih, terkumpul kan, ibaratnya nabung nih bencana sampai mencapai kepada titik puncaknya, maka terjadilah bencana alam yang sangat luar biasa. Di samping juga dari suatu keyakinan ya, keyakinan manusia akan terjadinya suatu kiamat ya, kiamat yang berarti hancur leburnya kehidupan di muka bumi. Bagaimanapun itu kan juga merupakan apa ya, keyakinan ini kan menyebabkan suatu energi yang sangat luar biasa ya. Betul ya. Sekali. Terjadinya energi yang sangat luar biasa dari keyakinan ini. Betul. Dimana keyakinannya di sini adalah kiamat atau hancur leburnya alam semesta ini, ya otomatis akan mengakumulasi kekuatan energi negatif dalam bentuk energi bencana alam. Begitu ya Kang Raga. Jadi kalau dikaitkan dengan akan terjadinya bencana megatrust atau ya yang disebut oleh para pakar ya dalam waktu dekat ini, itu sebetulnya sangat kecil sekali kalau hanya 20 meter ya gitu. Bisa lebih gitu kan. Bisa lebih gitu loh. Karena keyakinan manusia ini
akan adanya kiamat yang sangat luar biasa, tentunya hancur leburnya alam semesta ya. Nah, dibandingkan dengan hanya terjadi gempa kemudian tsunami 20 meter, ini kan kecil sekali dong, ya kan, gitu loh. Tapi itu ada cara untuk menanggulangin atau seperti apa Kang Raga? Ya, untuk penanggulangannya ini ya tentunya harus secara teknisnya mungkin penyelamatan ya, bagaimana penyelamatan masyarakat agar tidak terdampak oleh tsunami ya. Ini kalau terjadi bencana tsunami ya kan, otomatis yang ada tinggal di daerah pesisir, di daerah pantai ya mundur ke gunung, ke arah yang lebih tinggi gitu kan. Diperkirakan ya di atas dari 20 meter lah ya, karena perkiranya kan 20 meter ya. Jadi kira-kira tsunami itu tidak mencapai ya di situ bisa selamat itu Bisa kalau selamat. ininya teknis dari penyelamatan dari tsunami. Tapi kalau terjadi goncangan gempa umpamanya sampai 9 skala Richter, ini kan sangat luar biasa ya. Itu, Kang Raga. Mau bersembunyi di gedung pun ya roboh gedung ya kan, di rumah roboh ya kan. Nah, jadi ya otomatis di sini sulit ya, dengan teknis apapun sulit gitu loh ya. Jadi untuk penyelamatan yang baik itu ya tentunya dengan suatu kesadaran akan peran jati diri manusia di kehidupan bumi ini adalah sebagai khalifah. Menyadari kekhalifahan akan dirinya. Di mana seorang khalifah atas bumi ini sekali lagi gerak sekecil atau sebesar apapun akan berdampak kepada alam ini. Betul. Di mana dalam diri manusia ini terjadi berbagai macam gejolak, berbagai macam bencana dalam dirinya, maka merefleksi ke alam ini ya akan terjadi gejolak alam yang sangat luar biasa, bencana alam yang sangat luar biasa. Ngeri. Ya, makanya perlu melakukan satu tadabbur kepada bumi, ya kan? Melakukan tadabbur kepada bumi, penghormatan kepada bumi, ya kan? Di mana bumi selama ini telah berperan sangat luar biasa sekali dalam hidup dan kehidupan manusia. Tapi bumi ini seringkali diabaikan ya perannya, betul, jasa dan peranannya di kehidupan ini seringkali diabaikan oleh manusia. Betul sekali. Manusia hanya menganggapnya hanya sebatas sebagai fasilitas, ya kan, yang ya hanya dimanfaatkan saja gitu kan. Betul. Hanya dimanfaatkan saja sebagai fasilitas, sebagai sarana saja, padahal bumi itu hidup ya. Bumi itu hidup. Bumi itu yang namanya hidup itu kan bernyawa ya kan. Dan ternyata juga bumi ini kan tenaganya sangat luar biasa sekali, bahkan maha dahsyat sekali ya kan. Makanya manusia perlu sekali untuk melakukan tadabbur, penghormatan kepada bumi ya kan. Nah, kalau di kita ya kan, kalau di keilmuan Saban dan Karimadi ini kan ada tata cara tadabbur kepada bumi ini yang baik dan benar seperti apa. Jadi itu bisa ya, bisa sekali untuk cara-cara yang sudah seperti kita lakukan, tata krama atau tajabul kepada bumi yang seperti kita lakukan. Gerak jurus penyelarasan dengan alam bumi ini agar bumi ini terjadi penyelarasan. Ya kalaupun terjadi goncangan ya sedahsyat apapun tidak berdampak negatif kepada diri. Betul, luar biasa Kang Raga. Jadi itu juga bisa dipelajari oleh masyarakat atau yang melihat tayangan kita itu Kang Raga. Sangat bisa sekali ya. Itu bisa dipelajari oleh siapapun ya, oleh manusia dimanapun berada. Bahkan saya pun sudah membuatkan tutorialnya di channel Misteri Alam ya kan. Itu sudah ada tutorialnya. Jadi bisa artinya dengan melihat tutorial tersebut menjalankannya tanpa harus ketemu dengan saya secara langsung, jarak jauh. Tapi kan harus ada restu dari Kang Raga. Ya, restunya itu kan ya tinggal diajukan ya secara tata krama. Karena ini kan ilmu luhur, ilmu agung, ilmu mulia ya harus dilakukan dengan penuh etika tata krama yang luhur pula.
Ya Kang Raga. Itu kan Kang Raga kemarin kan beberapa bulan yang lalu di awal pandemi berlangsung Kang Raga sudah menjelaskan ya bahwa apabila secara lahirnya ya pemerintah lahir tidak ambil sikap dalam hal ini dengan tegas, maka akan diambil alih oleh pemerintah batin istilahnya gitu ya, alam ini, dan berbagai macam bencana musibah akan terjadi yang eksistensinya semakin tinggi. Nah itu kan Kang Raga melihat dari kacamata spiritual ya. Nah ini saya rasa kok makin kesitunya terjadi gitu Kang Raga. Itu apa dalam rangka hal itu juga Kang Raga? Atau adil atau apalah namanya atau apa? Iya seperti itu gitu. Jadi memang mengarah ke seperti itu. Dimana artinya dengan disampaikan secara baik-baik seperti ini ya kan, tapi manusia juga sadar-sadar ya kan, yang sudah mendengar tentunya ya, karena yang belum mendengar kan mungkin bisa dimaklumin ya, kalau sudah mendengarkan tapi belum sadar juga acuh ya, aja kan gitu ya. Siap. Jadi nggak cuma sekedar Kang Raga itu ngomong ya Kang Raga, memang secara batinnya ada sinyal di situ. Iya seperti itu, dimana ada sinyal secara batin kan pasti ya, semuanya kan dari batin ya. Segala sesuatu yang terjadi itu kan sifatnya planning ya. Planning Ya, kalau dari batin ini sifatnya masih planning dalam rencana program ya kan. Nah itu kan pasti terjadi. Yang namanya batin gitu kan, itu kan masih berupa planning. Seperti kita menginginkan sesuatu, kalau masih berupa keinginan belum terwujud keinginan itu ya masih di alam batin istilahnya kan seperti itu. Jadi sinyal-sinyal elemen dari batin yang kemarin saya sampaikan ya, berupa dentuman, karena suara dentuman ya, karena memang tidak terdeteksi ya kan, dari mana pada saat itu. Padahal kita juga sempat mendengar ya, iya, jam padahal 2 itu teknis juga, ilmiah juga, cuman ya karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada belum mampu menjangkau, maka disebut sebagai sinyal batin atau sinyal gaib ya kan, karena ilmu pengetahuan dan teknologi belum menjangkau, makanya disebut sebagai sinyal batin. Jadi sebenarnya bukan klenis atau tahayul yang Kang Raga sampaikan ya. Dikatakan klenis karena belum mampu menjangkau gitu loh ya kan. Ya padahal semuanya ilmiah. Ya, dipikir nggak ilmiah. Dianggapnya ya uka-uka atau klinik gitu ya, itu memang Kang Raga yang sangat, kadang saya itu nggak habis pikir ya, seorang spiritual dianggap disepelekan, bahkan dianggap itu apaan klinik, apaan itu nggak masuk akal, apaan itu musyrik dan lain sebagainya. Bodoh amat Kang Raga ya. Yang penting apa yang sudah Kang Raga terima, sinyal berupa yang sudah Kang Raga sampaikan kemarin dari dulu udah disampaikan, dan semoga masyarakat tuh menganggapnya seperti apa terserah itu Kang Raga. Silahkan. Anggap aja ya ini apa namanya hiburan lah ya. Yang nggak suka tayangan ya lucu ya, tayangan lucu ya, tayangan kocak dari tim lucu ya. Oke Kang Raga, rupanya ini sudah tersedia semua hidangannya. Tersedia. Kita harus makan dulu ya. Atur nun jumpanya, pinjangnya, pincang-pincang lucunya. Turun anak kasehen, salam. Makan yuk selalu. Mbak Intan mam siapa piye?